Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan sehat, diberikan perlindungan, serta dijauhkan dari segala musibahnya. Amin amin Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kegiatan kali ini kita akan membahas tentang sholat wajib. Sholat merupakan tiangnya agama dan hukumnya wajib kita laksanakan. Sholat wajib yaitu ada 5. Yang pertama sholat subuh, yang kedua sholat zuhur, yang ketiga sholat asar, yang keempat sholat maghrib, dan yang kelima sholat isya. Sholat subuh ini dilaksanakan dengan 2 rakaat, zuhur dengan 4 rakaat, asar dengan 4 rakaat, maghrib dengan 3 rakaat, dan isya dengan 4 rakaat. Adapun syarat wajib dalam sholat, yaitu yang pertama kita harus Islam, yang kedua suci dari najis, yang ketiga berakal, yang keempat balik, yang kelima telah sampai dakwah Islam, dan yang terakhir yang keenam adalah terjaga. Selain syarat wajib sholat, adapun syarat sah sholat, yaitu yang pertama suci hadas, yang kedua suci badan dan tempat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat menghadap kiblat, dan yang terakhir mengetahui masuknya waktu sholat. Lalu apa tujuan kita sholat? Yaitu tujuan kita mendirikan sholat adalah agar kita menjadi anak yang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, mari kita cari tahu bersama-sama apa saja keutamaan dalam sholat. Nah, untuk itu mari kita simak video berikut. Keutamaan salat 5 waktu. Salat 5 waktu punya keutamaan yang begitu besar. Berikut adalah dalil-dalil yang sahih yang menjelaskan keutamaan salat 5 waktu. Pertama, salat adalah sebaik-baik amalan setelah 2 kalimat syahadat. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling afdal?" Jawab beliau, salat pada waktunya. Lalu aku bertanya lagi, "Terus apa?" "Berbakti kepada orang tua," jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Lalu apa lagi?" Aku bertanya kembali. "Jihad di jalan Allah," jawab beliau. Yang kedua, salat 5 waktu mencuci dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tahukah kalian, seandainya ada sebuah sungai di dekat pintu salah seorang di antara kalian, lalu ia mandi dari air sungai itu setiap hari 5 kali, apakah akan tersisa kotorannya walau sedikit?" Para sahabat menjawab, "Tidak akan tersisa sedikit pun kotorannya." Beliau berkata, "Maka begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah menghapuskan dosa." Ketiga, salat 5 waktu menghapuskan dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, di antara salat 5 waktu, di antara Jumat yang satu dengan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dengan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Keempat, salat adalah cahaya di dunia dan di akhirat. Nabi SAW bersabda, yang artinya, berilah kabar gembira bagi orang yang berjalan ke masjid dalam keadaan gelap, bahwasanya kelak ia akan mendapatkan cahaya sempurna pada hari kiamat. Kelima, Allah akan meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah, karena engkau tidaklah sujud pada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan meninggikan derajatmu dan akan menghapuskan satu kesalahan darimu. Keenam, sebab mudah masuk surga dan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rabi'ah bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, ia berkata, "Aku pernah bermalam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendatangi beliau dengan membawakan air wudu dan memenuhi hajat beliau. Lantas beliau bersabda, 'Mintalah.' Aku berkata, 'Aku meminta kepadamu supaya dapat dekat denganmu di surga kelak.' Beliau berkata,
atau ada selain itu? Aku menjawab, itu saja yang aku minta. Beliau bersabda, tolonglah aku dengan engkau memperbanyak sujud. Yang dimaksud dengan memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sujud dalam salat. Ketujuh, berjalan menuju salat akan dicatat sebagai kebaikan, meninggikan derajat dan menghapuskan dosa. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa bersuci di rumahnya, lalu ia berjalan menuju salah satu rumah Allah untuk menunaikan salah satu kewajiban yang Allah tetapkan, maka salah satu langkah kakinya akan menghapuskan kesalahan dan langkah kaki yang lain meninggikan derajat. Kedelapan, dijanjikan sebagai tamu di surga. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa berpagi-pagi atau ketika sore hari menuju masjid, maka Allah akan menjadikan untuknya sebuah tempat untuk tamu di surga ketika ia pergi di pagi atau sore hari. Kesembilan, menghapuskan dosa antara salat yang satu dan salat berikutnya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim memperbagus wudunya lantas ia mengerjakan salat, melainkan Allah mengampuni baginya dosa di antara salat tersebut dan salat berikutnya. Kesepuluh, menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tidaklah seorang muslim menghadiri salat wajib, lalu ia memperbagus wudu dan mengerjakan salatnya dengan khusyuk. Juga ia memperbagus rukuknya, melainkan itu sebagai penghapus dosa sebelumnya selama seorang tidak melakukan dosa besar, dan ini berlaku sepanjang waktu. Rumaisa.com. Anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana setelah menyimak video mengenai keutamaan-keutamaan sholat tadi? Akankah kita masih mau menunggu disuruh baru kita melaksanakan sholat? Ataukah kita sudah mulai sadar betapa luar biasanya keutamaan-keutamaan dalam sholat tadi? Anak-anakku yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sedikit semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya, dan semangat belajarnya. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berikut tugas yang harus kalian kerjakan.